Dinda, lama tak jumpa, rasanya hampir 2 purnama. Rindu di dada, tak siapa yang tahu. Dinda, jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada, menemani di kala gundah gulana. Dinda, kanda pergi seketika, cuma ini kan semua demi masa depan. Menurut Hatta, Pancasila adalah 5 asas atau prinsip yang merupakan dasar dan ideologi negara. Pemaknaan dan penempatannya tidak bisa dipisah-pisah. Sebagaimana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hadir menjadi sila yang memimpin atau yang menjiwai sila-sila lainnya. Dan di sini kami akan menjelaskan bentuk-bentuk keterhubungan antar sila Pancasila. Yang pertama, hubungan sila pertama dan kedua. Dengan keterkaitan atas keduanya, Pancasila tidak hanya menghendaki setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk meyakini dan menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, tapi juga mengamalkan ajaran-ajaran dalam bentuk cinta atau kasih sayang kepada sesama manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Demikian juga sebaliknya, kasih sayang kita terhadap sesama manusia sebagaimana yang diajarkan manusia yang adil dan beradab Tuhan yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan oleh sila pertama. Yang kedua, hubungan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan hubungan sila persatuan Indonesia. Hubungan kedua sila ini melahirkan prinsip ketuhanan yang diimani dan diamalkan dalam bentuk rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia dengan segala macam upaya di dalamnya, baik untuk menjaga kelestarian alam maupun untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberadaban suku, agama, bahasa, dan budaya yang ada. Ketiga, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, dengan sila persatuan Indonesia. Ketiga, seperti yang disampaikan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, bahwa Pancasila menghendaki terjadinya keseimbangan status dalam diri setiap manusia. Indonesia antara menjadi bagian dari umat manusia global dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sila ketiga pada dasarnya merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Karena itu, bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang menganggap status dirinya lebih tinggi dari bangsa lain. Ia mengakui dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia yang memiliki agama, suku, dan bangsa yang berbeda-beda. Pada saat bersama, ia dituntut untuk selalu hidup harmonis dalam relasi yang setara sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Keempat, ada hubungan sila persatuan Indonesia. Ketiga, ada sila keraton keempat. Dalam hal ini, sila ketiga yang melahirkan prinsip kebangsaan yang di dalamnya harus dipahami sebagai paham yang memiliki nilai-nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan oleh negara ataupun masyarakat dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Selain itu, keberadaan hubungan antara sila ketiga dan sila keempat ini juga mengkehendaki agar semua bangsa Indonesia harus dilihat dalam posisi yang setara dan bisa sama-sama memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, ada hubungan sila kerakyatan keempat dan sila keadilan sosial kelima. Sila kerakyatan dan sila keadilan sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini berarti bahwa prinsip demokrasi yang semestinya dijalankan di Indonesia tidak hanya dicontohkan melalui penggunaan hak atau suara rakyat dalam pemilihan umum, tetapi juga harus mengikut sertakan aspek kesetaraan di bidang sosial ekonomi yang berujung pada terciptanya kesejahteraan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa setiap sila dalam Pancasila adalah kesatuan yang saling terhubung dan tidak terpisah antara satu dan yang lainnya. Pancasila juga suatu kesatuan yang sifatnya menjenguk tunggal, yaitu setiap sila tidak bisa terdiri sendiri dan tidak saling bertolakan atau bertentangan.
Itulah mengapa Pancasila harus dipahami sebagai suatu pedoman yang utuh. Bahkan sejak kecil, rakyat Indonesia akan diajari untuk memahami hal tersebut dengan mengaitkannya di kehidupan sehari-hari agar terus tertanam di pikirannya sehingga dewasa.